batal wudu. Nyentuh, jelas. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Saudara, dua hadis tadi nggak jelas. Itu hadis sahih. Tapi situasinya nggak jelas. Kok nggak jelas? Mas lihat. Di hadis yang pertama disebutkan Nabi nyolek kaki Siti Aisyah. Nggak diceritain dalam hadis. Siti Aisyah pakai selimut apa enggak? Dalam hadis nggak diceritain. Nggak ada. Kalau nggak diceritain berarti muhtamal, saudara. Mungkin pakai selimut, mungkin enggak. Istimbal hukum jangan pakai mungkin. Nggak ada kata mungkin. Yang namanya orang tidur kebanyakan pakai apa? Selimut. Periksa dulu dong. Nggak ada keterangan. Karena tidak ada keterangan, ya itu hadis sahih. Kami percaya itu hadis sahih. Tapi isinya nggak jelas. Pakai selimut apa enggak pakai selimut? Sedangkan ayat Al-Qur'annya jelas. Saudara, aula mastumun nisa, kau sentuh perempuan. Jadi Imam Syafi'i enggak mau dong. Masa yang jelas dikalahin sama yang enggak jelas? Masa Sharihul Quran dikalahkan dengan khabarul ahad yang masih perlu penjelasan, saudara? Kira-kira jelas tidak? Lalu bagaimana hadis yang kedua? Kan Siti Aisyah pegang kaki Nabi, periksa dulu. Dulu Nabi sering pakai khuf, saudara. Kalau Nabi musafir, pakai khufnya 3 hari 3 malam. Kalau Nabi enggak musafir, apalagi di musim dingin, Nabi pakai khuf sehari semalam, saudara. Apa itu khuf? Sepatu kulit yang enggak tembus air, saudara. Yang menutup seluruh lapisan jari kita dari ujung jari sampai menutup telapak kaki, saudara. Yang memang khuf itu bisa dipergunakan untuk berpergian, untuk jalan, saudara. Nah, di hadis itu nggak jelas juga. Ini kejadian musim panas apa musim dingin. Ini kejadiannya Nabi pakai khuf apa nggak pakai khuf. Kalau Nabi pakai khuf, disentuh, yang nggak ada masalah, saudara. Kalau bilang enggak, Nabi nggak pakai khuf. Dari mana yang bilang nggak pakai khuf? Mana hadisnya? Siapa yang riwayatkan? Nggak ada. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi tahu kan, jadi bukan Imam Syafi'i nolak hadis sahih, bukan. Hadis sahihnya masih harus dikoreksi. Kalau diartikan hadis sahih tadi, terbuka selimutnya, tidak pakai khuf, bertentangan dengan ayat Quran tadi, saudara, aula mastumun nisa. Imam Syafi'i mempertahankan, ini sharihul ayat, pertahankan. Makanya itu ditolak hadis tadi. Makanya tadi saya katakan, kadang-kadang hadisnya sahih, tapi nggak dipakai jadi dalil karena ada dalil lain yang lebih kuat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kok enak-enakan ngomong idza sahal hadis fahuwa mazhabi, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau hadis sudah sahih itu pasti jadi mazhab Syafi'i. Tunggu dulu. Ente belajar hadis dulu dan belajar juga kaidah usulnya, kaidah fikihnya. Pelajari juga pendapat fuqaha. Nggak main enak-enakan. Semua pendapat yang dianggap hadis sahih, semua dijejelin jadi mazhab Syafi'i. Kurang ajar. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah, saya pikir cukup saya berikan contoh itu saja, saudara. Kalau saya mau berikan contoh, banyak sekali, saudara. Hadis-hadis yang sahih, tapi nggak dipakai sama ulama, saudara. Ada ulama, saudara, seperti Abu Hanifah, walaupun hadis sahih, kalau perawinya melakukan bertentangan dengan riwayatnya, nggak dipakai sama Abu Hanifah, saudara. Hadisnya nggak dipakai. Seperti apa? Sayyidatuna Aisyah, saudara, meriwayatkan hadis yang bunyinya, saudara, di mana beliau katakan tidak ada nikah, saudara, la nikah bila wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Ini mazhab Syafi'i pakai, saudara. Nggak sah nikah tanpa wali. Tapi di mazhab Abu Hanifah nggak dipakai. Alasannya apa? Karena mazhab Hanafi punya prinsip, kalau perawinya melakukan bertentangan dengan yang diriwayatkan, hadisnya ditolak oleh Abu Hanifah. Dalam soal tadi, Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan, ternyata Sayyidatuna Aisyah pernah mengawinkan anaknya tanpa kehadiran mengawinkan keponakannya tanpa kehadiran walinya, saudara. Jadi menurut Abu Hanifah, nah ini yang meriwayatkan nggak pakai wali dinikahin, itu keponakannya. Berarti apa? Berarti ini hadis bukan wajib, nggak mutlak. Ini mungkin sunnahnya. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah wali itu sunnah, nggak wajib, saudara. Tapi dalam mazhab Syafi'i wali wajib, rukun nikah, nggak boleh kita abaikan.
Kira-kira jelas gak? Nah, yang saya mau sampaikan, kalau Abu Hanifah melakukan itu jangan dituduh Abu Hanifah melawan hadis. Bukan. Ada kaidah. Kira-kira jelas tidak? Kayak tadi, Imam Syafi'i juga punya kaidah. Kalau ada hadis sahih tapi berlawanan dengan ayat Quran, hadisnya tidak sahih, maka harus tunduk kepada Quran. Kalau ada hadis yang zahirnya bertentangan dengan ayat Quran, maka harus berusaha untuk dijamak bainal adillah, saudara. Bagaimana caranya? Salah satunya ditakwilkan supaya seiring sejalan. Karena enggak mungkin ayat Quran dengan ayat Quran bertentangan. Enggak mungkin, saudara, hadis sahih saudara dengan ayat Al-Quran juga bertentangan. Enggak mungkin. Pasti ada penjelasan. Apakah penjelasannya nasikh mansukh? Apakah penjelasannya takyidul mutlak? Apakah penjelasannya taksisul am? Apakah penjelasan yang lain? Wajib kita hati-hati. Jangan sembarang menilai kalau tidak punya ilmu. Kira-kira jelas tidak? Makanya busro lakum. Beruntung semua jamaah yang ada di sini. Khususnya santri-santri pondok pesantren Ad-Dahlaniyah. Juga seluruh masyarakat yang ada di kota Waringin. Saudara di Bandung ini. Alhamdulillah. Di hadapan kita banyak ulama-ulama. Kiai-kiai. Saudara. Ini pendekar-pendekar dalam mazhab Imam Syafi'i. Saudara. Alhamdulillah. Kalau Anda punya kemuskilan, jangan fatwa sendiri. Kalau Anda punya kemuskilan, jangan sembarangan mengikuti pendapat orang yang tidak jelas. Tanya kepada ulama kita, tanya kepada kiai kita, tanya kepada ajangan kita, agar kita mendapatkan jawaban, sehingga kita tidak kebingungan. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap belajar ke kiai? Siap bertanya ke ajangan? Siap tetap ikuti mazhab Syafi'i? Siap tetap ikut ahlus sunnah wal jamaah? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi saya nggak mau panjang lebar lagi soal itu. Paling tidak saya ulangi sekali lagi. Kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang luar biasa, saudara. Ribuan dalil yang berisi ayat Al-Quran, saudara. Hadis Nabi, ijma ulama, saudara. Semua dipaparkan oleh Imam Ghazali dengan begitu hebatnya. Adapun hadis-hadis yang dituduh maudhu ternyata masih diperdebatkan oleh ulama. Adapun hadis-hadis yang dituduh dhaif dalam Ihya Ulumuddin ternyata itu hanya dalam urusan at-tarhib wa tarhib, urusan nasaih, urusan dakwah, urusan al-had, saudara, ala dinillah, bukan dalam urusan-urusan hukum-hukum yang prinsip. Artinya thariqah Imam Ghazali sudah benar, sudah betul berjalan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah. Maka itu kepada Kiai Salimul Afif terima kasih. Beliau ikut mentradisikan, memasyarakatkan supaya kita semua cinta kepada Ihya Ulumuddin. Jangan dengerin, saudara, dai-dai dari Wahabi yang seenaknya menghina Imam Ghazali, menghina Ihya Ulumuddin, seolah-olah mereka itu ahli dalam soal hadis. Padahal ilmu mereka tidak seberapa, tapi mereka sudah kurang ngajar untuk bisa merendahkan ulama-ulama besar